Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Deananda Putri dengan NIM 114220101 dari Blok 2 Praktikum Sil. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan acara kelima, yaitu mengenai layout artis. Jadi sebelumnya kita udah buka aplikasi artisnya. Lalu seperti biasa kita akan mengatur UTM di properties. Kalau ke koordinat sistem, kita pakai peta Magelang jadi yang 49S. Apply, oke. Nah setelah itu kita bisa ubah nama layarnya jadi penggunaan lahan. Nah, kalau udah kita bisa add data. Ya. Nah, di sini kita akan input yang pertama itu ada administrasi desa, lalu agri kebun, agri ladang, agri sawah, lalu agri alam, kontur, pemukiman, sungai, lalu jalan. Kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa unchecklist semuanya dulu, kita sisain yang kontur. Kalau udah, di situ kita bisa klik kanan, open attribute table. Nah, di sini kita akan menambahkan ikannya, kita bisa delete dulu aja. Lalu kita ke table option, add field, lalu kita kasih nama ika. Oke, kalau udah kita bisa ke field calculator, lalu kita pilih yang KMT ini, lalu spasi MOD, spasi 50 sampai dengan 0. Nah, kalau udah muncul ikannya ini, selanjutnya kita bisa silang aja, lalu kita klik kanan, properties, lalu kita ke kategoris, yang ada di symbology, value fieldnya kita pilih ika, atau value. Nah, buat yang -1 kita akan ganti warna ke electron gold, dengan ketebalan itu 2. Kalau untuk yang nilainya 0 ini kita ubah sama warnanya electron gold, ini itu paling tetap 1. Nah, kalau udah, kita bisa klik ke apply dulu, lalu kita ke label, kita checklist ininya, jadi define classes, kita ke SQL query-nya, yaitu kita klik ika sama dengan -1, kita klik OK, lalu kita ke expression, buat expression ini kita file KMT, ayo kita delete dulu, jangan lupa. Plus dalam kurung, kalau kita klik OK, kita ke placement properties, ininya on the line, lalu cure, jangan lupa ini yang remove duplicate. Kita klik apply. Nah, kalau udah konturnya, selanjutnya kita ke jalan. Ini kita bisa checklist, kita sisain yang jalan. Setelah itu kita open attribute table, lalu kita cek di sini udah ada kolom remark ya. Kalau udah ada, kita bisa silang lagi. Setelah itu kita klik kanan properties. Nah, kita ke symbology, kategoris. Lalu buat value field-nya ini kita pilih yang remark. Tadi yang udah ada keterangan jalan-jalannya, lalu kita add all value. Nah, di sini kita bisa sesuaiin sama peta RBI. Sebelumnya kita bisa tambahin. Kita masukin jalan arteri ini. Kita klik OK. Ini sisanya kita sesuaiin sama peta RBI-nya. Nah, kalau udah kita bisa klik apply. Oke. Nah, di sini kalau udah kita bisa checklist, kita pindah ke sungai. Di sungai ini kita bisa langsung klik 2 kali aja. Nah, di sini kita akan ganti warna jadi lapis lazuli. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke administrasi desa. Nah, di sini kita akan klik kanan open attribute table. Kita pilih desa yang kita inginkan. Kita pakai yang Balarjo. Balarjo ini kita bisa klik kanan, zoom to selected. Nah, kalau udah kita bisa silang dulu tabelnya, kita klik kanan administrasi desa, ke data, export data. Dari sini kita bisa pilih outputnya. Di sini kita kasih nama sesuai desa. Nah, kalau udah kita bisa klik save. Oke.
Di sini kita bisa ke open attribute table dulu buat clear selected. Nah, kalau udah kita akan melakukan clip. Di sini kita ke geoprocessing, clip, lalu buat inputnya kita klik kebun, buat clipnya itu yang desa. Di sini kita bisa sesuaiin file buat penyimpanannya. Kita kasih nama kebun, kita klik OK. Lalu kita klik lagi, kita lakukan hal yang sama sampai agri ladang, agri sawah, dan agri alam dan juga pemukiman ini. Diklik juga. Nah, selanjutnya, kalau udah kita klik semua ini, kita bisa langsung baca. Di sini kita sesuaikan ke pemukiman itu, kita klik LT sosial. Ya. Jangan lupa outline-nya kita no color. Kalau dan agri kita pakai semua. Nah, kalau buat desanya ini, kita bisa ke edit simbol. Lalu outline-nya kita bisa pilih yang batas kelurahan desa. Kita klik OK. Nah, buat color-nya kita no color. Kita klik yang outline, edit simbol. Nah, kita klik yang warna kuning ini, kita ubah jadi yang no color. Kita klik OK, OK. Kayak gini. Sama buat administrasi desanya juga kita ubah jadi kalau kita edit simbol, outline-nya kita ubah sama kayak yang tadi, yang batas kelurahan desa ini, kita ubah dulu color-nya salah. Yang kuning ini kita klik dulu, terus ubah ke yang no color. Oke, oke. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita bisa klik kanan properties, lalu kita ke labels. Ini kita checklist, lalu label field-nya kita bisa pilih yang NL, yang namo ini. Lalu kita ke simbol, kita ubah jadi Times New Roman, size-nya 10. Lalu kita klik OK, placement properties. Kita ke yang remove ini. Jangan lupa kita ubah dulu masnya di edit simbol. Kita pilih yang kalau. Nah, kalau udah nih kelihatan nama-nama desanya, selanjutnya kita bisa checklist yang jalan, sungai, dan juga kontur. Tapi sebelumnya kita pindahin dulu desanya ke paling atas. Biar kelihatan sama administrasi desa. Nah, kira-kira kayak gini. Insert, data frame. Nah, di sini kita bisa ubah jadi namanya insert. Nah, di sini kita bisa add data. Kita bakal masukin file dari sini. Nah, kalau udah, kita juga bisa copy desanya, lalu kita klik kanan insert, lalu paste layer. Nah, di sini udah ada di sahabat layarnya. Kita bisa zoom to layer buat melihat letak desanya. Nah, kalau udah, di sini kita bisa ubah desanya jadi warna kuning, biar kelihatan. Lalu buat atasnya kita bisa ubah ke warna hijau terang. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik kanan yang batas ini. Lalu kita ke properties. Nah, di sini kita checklist label fitur. Ininya yang provinsi, lalu kita ke simbol, edit simbol. Kita ubah ke Times New Roman seperti biasa, size-nya yang 12. Lalu untuk masnya kita pakai yang halo. Kita klik OK. Oke, apply. Nah, kalau buat batas provinsi juga jangan lupa kita edit simbol, outline. Kita pilih ke batas provinsi. Kita klik OK. Nah, kalau udah, nah ini kan udah, tadi kita ubah outline-nya jadi batas provinsi. Selanjutnya kita mau ubah warna lautnya, jadi kita bisa klik kanan. Lalu kita ke data frame properties.
Lalu kita ke bagian frame, kita ke background, kita pilih yang biru ini, nah kita ke ultra blue. Kalau udah kita bisa klik apply, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Hasil dari tabling dan juga labeling. Tabling, labeling, dan juga simbolik. Selanjutnya kita bisa ke layout view. Nah, di sini kita bisa klik kanan, page print setup. Lalu kita pilih yang landscape ini. Kita klik OK. Nah, ini kita rapid. Nah, jadi ini ukurannya udah kita sesuaiin. Untuk layout di sebelah kirinya ini 3, terus 1, 1, dan juga di kanan juga 1. Nah, setelah itu, dan selanjutnya kita akan membuat grid. Kita klik kanan peta biasanya, lalu kita ke create new grid, lalu yang measure, kita klik next. Ini yang tick marks and labels. Kita ubah ke mass red. Kita klik OK, lalu next. Nah, selanjutnya kita bisa ke properties, lalu ininya di semua ini bisa kita ubah ke type environment, additional properties. Di sini kita ke number format, kita ubah ini jadi 0. Oke, oke, kita apply, juga kita apply. Nah, kira-kira gridnya seperti ini. Dan setelah kita buat gridnya, kita akan buat kotakan di luar dari gambar petanya. Jadi kita sesuaiin ukurannya sama yang udah kita bikin. Jaraknya 1 cm. Kalau udah kita ke properties, lalu ini kita ke no color. Ininya kita ubah ke black. Apply, oke. Nah, setelah itu kita baru buat keterangan MTMU-nya, meter timur dan juga meter utara. Klik yang teks. Nah, di sini kita MT buat ini kita bisa change simbol. Kita ke time Sharronan, ukurannya 9, jangan lupa di bold. Klik OK. Right. Nah, di sini kita bisa menambahkan, kita bisa pakai meter utaranya. Sama kita change simbol, lalu ubah time Sharronan, ukurannya 9, default. Oke, apply, oke. Dari sini kita bisa klik rotate buat ubah arahnya. Gini. Nah, jadi kita bisa, jangan lupa kita garis bawah biar peletakannya bisa rapi. Nah, kalau udah disalin semua keterangan MTMU-nya, setelah itu kita bakal buat kotakan di sebelah sini untuk keterangan petanya. Kita bisa zoom to whole page, lalu kita ke rectangle lagi. Lalu buat kotakannya kita kasih jarak kurang lebih 1/2 cm setelah kotakan dari petanya. Nah, di sini kita ikutin aja. Nah, kalau udah kita klik kanan properties, lalu ini kita coba no color, outline-nya yang kita apply, oke. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita bakal buat, kita bakal input dari gambar logo UPN, kita ke pictures, insert picture, lalu kita open logo UPN. Ini kita bisa kecilin. Nah, kira-kira segini buat ukuran logo UPN-nya. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan jurusan. Nah, di sini kita bisa ke teks, kita ubah. Nah, di sini kita bisa ubah, kita input jurusan, fakultas, lalu juga univ, kita pilih yang center, kita change symbol dulu. Kita time Sharronan, buat ukurannya 12, kita pilih yang out, lalu klik OK. Selanjutnya kalau udah kita sesuaikan, kita akan membuat data. Ini kita ke drawing, kita pilih yang line, lalu kita gambar dari ujung ke ujung. Jangan lupa buat garis yang lurus. Kalau udah kita klik 2 kali, kita sesuaiin aja batasnya sama.
Nah, kalau udah selanjutnya kita buat teks lagi. Di sini kita akan memasukkan teks keterangan penambahan. Kita change symbol, lalu buat ininya time Roman 12, lalu ini bold. Kita klik OK, apply, OK. Buat peletakannya kita sesuai lagi, tambah lagi. Nah, kalau untuk keterangan nama desa dari petanya kita bisa ukurannya sama time Roman ukuran 12, tapi ini nggak di bold. Sampai kita ke pilih yang center. Kita klik OK. Peletakannya kita sesuaiin aja. Klik garis yang tadi, kita klik paste. Kita sesuaiin aja buat peletakan garisnya. Jadi kita bisa input arah mata angin kita ke north arrow. Ini kita pilih yang F8 North 3, kita klik OK. Kita pindahin. Kita bisa atau kira-kira mau sebesar apa. Nah, ini karena masih tulisannya dalam bahasa Inggris, North, kita ubah. Kita klik yang text. Lalu kita kasih tulisan U. Jangan lupa change symbol ke Times New Roman. Lalu size-nya yang 10 bisa bold, tapi kita ubah masknya jadi yang half. Kita klik OK, apply OK. Nah, di sini kita bisa taruh, ubah arah mata anginnya, kita ke insert, lalu ke scale text. Kita pilih yang kedua ini, kita ke properties dulu. Kita ubah stylenya ke absolute. Klik apply, oke. Nah, kalau kita input text buat nulisin keterangan skala, jadi kita skala, lalu kita change symbol, kita ubah ke Times New Roman, buat ukurannya jadi 12. Ini kita akan insert scale bar. Nah, ini kita cari yang estimating scale bar 2, lalu ke properties. Ini tadi kita ubah ke adjust number of division. Ininya kita bisa ubah menyesuaikan skala. Jadi nominal skala dibagi 100.000. Jadi kita 30. Kalau ini km, kilometer, skala udah ke numbers and arc. Frekuensinya kita ubah yang division saja. Kalau kita klik apply, OK. Klik OK. Nah, ini buat ukurannya bisa kita adjust saja. Nah, kalau udah selanjutnya kita bisa buat batas lagi. Kita kopas aja dari batas sebelumnya. Nah, di sini kita akan memasukkan nama pembuat petanya. Kita klik text, lalu kita buat. Di sini kita tulis disusun oleh change symbol, Times New Roman, ukurannya 12, lalu ini bold, kita klik OK, apply, OK. Kita atur peletakannya, lalu kita input teks lagi. Nah, kalau ini kita masukin namanya. Ini buat ukuran dan fontnya sama, cuman bedanya sama yang tadi ini nggak bold. Kita klik yang apply, OK. Nah, kita sesuai lagi. Kalau udah, selanjutnya kita bisa bikin batas lagi. Ini. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan legenda. Di sini kita ke insert legend. Nah, di sini kita cuma butuh kontur sungai, jalan, pemukiman sampai ke bawah ini. Jadi buat yang perlu kita bisa balikin ke samping. Nah, kalau udah kita klik next. Nah, buat legend title-nya kita ubah ke keterangan 2. Buat
ukurannya 12, fontnya Times New Roman, bold, lalu kita next. Finish. Nah, di sini kita bisa mulai rapihin legendanya, kita convert to graphic. Lalu kita bisa ungroup. Nah, di sini kita pindahin aja keterangannya ke sini. Lalu kita urutin keterangan-keterangannya. Nah, di sini kita bisa ungroup lagi, kita ubah seperti di acara sebelumnya. Kita ubah change symbol, Times New Roman, ukurannya 12, kita klik OK. Dan buat sebelumnya kita bisa pakai titik terlebih dahulu, pas. Lalu kita apply, OK. Lalu lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Nah, kalau udah semua, di sini kita belum memasukkan keterangan batas kelurahan atau desa. Karena nggak ada lagi, kita bisa tambahin dari kita bikin line. Nah, kalau udah kita bisa klik properties, lalu change symbol, kita pilih yang batas kelurahan. Ini kita edit symbol, lalu backgroundnya kita ubah jadi no color. Kita klik OK, apply OK. Nah, kira-kira kayak gini. Di situ kita bisa kita input keterangannya, kita ubah ke batas kelurahan atau desa. Nah, kita klik apply OK, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan keterangan dari kontur. Nah, di sini kita akan bikin pakai freehand. Nah, kita bisa kira-kira aja. Kalau udah kita bisa paste. Wow, besarnya. Jangan lupa ini kita ubah dulu warnanya jadi electron gold. Nah, kalau udah kita bikin lambang konturnya, di sini jangan lupa kita tambahin teks. Di sini kita masukin nominal dari interval konturnya, karena skalanya 1:24.000, jadi intervalnya kita 12. Jangan lupa kita ubah ke times Roman. Buat ukurannya kita jadi 5. Lalu kita edit symbol, kita kemas yang halo, kita klik OK, apply OK. Kalau udah kita masukin interval konturnya, kita bisa kasih keterangan juga. Sini kita masukin kontur, klik apply. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat simbol sungai. Ini masih sama, pakai freehand. Kira-kira seperti ini. Kalau udah, kita bisa ubah warnanya jadi yang lapis lazuli. Klik apply, sama yang ini juga. Nah, selanjutnya kita bisa kasih keterangan buat sungainya. Kita klik apply, oke. Bisa kita pindahin dulu ke sini. Nah, kita bakal ungroup dulu. Kita ulangi lagi ungroupnya. Nah, di sini kita akan ubah dari keterangan ini. Sama kayak sebelumnya, kita kasih titik 2 dulu, lalu change symbol. Kita ubah fontnya ke Times New Roman. Ukurannya 12. Klik OK, apply. Oke. Nah, ini kita akan lakukan hal yang sama sampai ke yang kebun. Nah, jangan lupa selain kita ubah ke font Times New Roman dan ukuran 12, kita bisa klik properties dari gambarnya, lalu kita ke frame. Buat bordernya kita pilih yang 0,5 poin. Apply, oke, kita lakukan hal yang sama ke non agri alam, sawah, ladang, dan juga kebun. Nah, kalau udah,
kita bisa lepas lagi batasnya. Di sini selanjutnya kita akan memasukkan sumber peta. Kita bisa masukin teks. Sini kita tulis R titik 2 change symbol. Itu bisa times Sharpman, ukurannya 12, lalu bold. Kita klik OK, apply, OK. Kita atur aja posisinya. Lalu kita ke teks lagi. Sini kita ubah sesuai peta ABI. Kita lanjut, kita ubah ke times Sharpman. Size-nya 12. Lalu kita klik OK. Kita atur lagi posisinya. Sebelumnya karena ada kendala sempat tidak record, jadi aku izin record ulang ya Bang. Nah, jadi di sini setelah kita tambahkan sumber, kita sama melakukan step yang sama lagi, yaitu kita copy paste dari line batasnya, lalu kita input sistem koordinat peta. Di sini ukurannya sama, Times New Roman, size 12, lalu ini bold. Lalu untuk yang bawahnya ini Times New Roman dengan ukuran 12 tapi nggak bold. Nah, lalu kita copy paste lagi line batasnya, lalu kita input teks untuk insetnya. Di sini ukuran 12 Times New Roman, dia bold juga. Lalu di sini kita udah ada insetnya. Dan di sini insetnya menyesuaikan, ukurannya menyesuaikan aja. Kita bisa menggunakan garis bantu dari ruler di sini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan grid dari inset. Nah, kita bisa klik kanan, properties. Lalu kita new grid, share grid, next. Lalu stylenya, maaf, kita klik dulu yang tick marks and labels. Stylenya kita pakai yang Mars Red. Klik OK. Next. Kita finish. Lalu di propertiesnya, kita bisa ke additional properties. Lalu number format. Ini kita ubah ke 0. Oke, oke. Lalu ini kita bisa ke Times New Roman. Play. Oke. Nah, di sini kita juga bisa klik apply. Oke. Nah, sini kalau udah muncul, mungkin buat ukuran gridnya bisa menyesuaikan lagi. Nah, kalau udah menyesuaikan kira-kira gini, lalu kita akan membuat kotakan untuk insertnya. Kita ke rectangle. Lalu kita buat aja kira-kira. Kita ke properties. Fill color-nya kita pakai yang no color. Outline-nya yang black. Kita klik apply. Oke. Ini kita bisa sesuaikan kotakannya. Ya, pokoknya kira-kira seperti ini hasil dari petanya. Ini dari inset, terus ada sistem koordinat peta, sumber, lalu keterangan, uh, pembuat peta, lalu di sini skala, nama peta, dan juga instansinya. Nah, jadi ini kira-kira hasil dari layout petanya. Setelah kita clear guides-nya, lalu kita bisa ke file, save as. Nah, di sini kita bisa simpan dan rename. Ini udah di save, jadi sekian tutorial pengerjaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.